much to do when all I can is thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini seperti biasa aku mau share lagi aktivitas aku. Aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, oke, langsung aja ke videonya. Jadi ini aku itu mau jemurin baju seperti biasa ya teman-teman. Semoga kalian semua nggak bosan nontoninnya, karena aku tuh sering banget ngerekod pas aku nyuci baju ataupun jemurin baju. Tapi jadikan ini sebagai semangat kalian pas kalian lagi mager, kalian bisa tonton video aku. Jadi yang tadinya mager buat nyuci baju ataupun buat jemurin, setelah lihat video aku, semoga kalian semua jadi tambah semangat buat nyuci bajunya ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf juga kalau misalkan suara aku tuh agak serak-serak gitu ya teman-teman, karena mah tenggorokan aku tuh agak nggak enak gitu. Tapi semoga aja suara aku masih bisa ataupun enak didengar gitu ya teman-teman. Nah, hari ini tuh cucian aku lumayan banyak karena ini aku nyucinya itu 2 hari ini teman-teman. Jadi yang biasanya aku nyucinya sehari sekali, ini aku nggak nyuci sampai 2 hari gitu, makanya ini udah numpuk, udah banyak banget. Nah, alhamdulillah cuacanya juga cerah, jadi insya Allah nanti sore udah pada kering gitu ya teman-teman. Kalau misalkan nggak kering, paling nggak itu udah agak tiris gitu ya teman-teman. Dan biasanya kalau baju yang belum kering itu aku masukin ke dalam rumah, karena aku tuh emang nggak biasa naruh baju basah di luar gitu teman-teman. Karena kalau di tempat aku itu naruh baju basah di luar itu pamali gitu ya teman-teman, jadi nggak boleh. Makanya setiap kali ada baju yang belum kering itu pasti aku masukin ke dalam rumah. Ya, buat kalian yang baru pertama kali gabung ataupun pertama kali menemukan channel aku ucapkan selamat datang di channel aku, channel sederhana seorang ibu rumah tangga yang isinya itu konten-konten tentang kegiatan ibu rumah tangga ataupun aktivitas ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku dibantuin sama anak-anak. Ini ada kakak Nabila sama adik Asa. Seperti biasa, kalau kalian yang udah sering nonton video aku, setiap aku beberes itu mereka selalu ngikut gitu ya teman-teman. Nah, hari ini itu suami aku masih masuk shift malam, karena ini emang aku ngerekod video di minggu yang sama. Jadi setiap 1 minggu sekali itu suami aku masuk shift pagi, dan 1 minggu setelahnya itu biasanya masuk shift malam. Nah, hari ini suami aku masuk shift malam, dan ini suami aku belum pulang ya teman-teman. Jadi ini posisinya itu masih jam 6:30 gitu. Suamiku biasanya nyampe rumah itu kisaran jam 6:30 ataupun jam 7. Nah, kalau cuciannya numpuk kayak gini itu aku susahnya buat jemurin gitu ya teman-teman, karena tempatnya itu terbatas. Karena aku nggak pakai yang namanya hanger, jadi aku cerengin kayak gini aja, cerengin biasa, nggak pakai hanger gitu ya teman-teman. Kecuali untuk baju anak-anak baru aku pakai hanger bulat. Dan ini tuh videonya masih lanjutan sama video yang kemarin, karena emang ini tuh aktivitas aku dalam 1 hari. Tapi karena aktivitas aku tuh lumayan banyak, jadi aku jadikan 2 video biar kalian gak bosen nontoninnya. Nah, ini alhamdulillah suami aku udah pulang, terus suami aku itu langsung ambil alih pekerjaan istrinya ya teman-teman. Jadi dia itu bantuin aku buat jemurin baju gitu.
Dan ini suami aku itu lagi ngobrol sama aku ya teman-teman. Ini aku ngerekodnya nggak pakai tripod, jadi langsung aku pegangin aja HP-nya. Makanya ini videonya agak goyang-goyang gitu ya teman-teman, tapi semoga aja tetap enak dilihat ya. Nah biasanya kalau aku habis lahiran itu suami aku juga bantuin nyuci ya teman-teman. Terutama suami aku tuh bantuin nyuci, karena kalau nyuci itu kan pekerjaan yang lumayan berat menurut aku, karena kita itu harus jemurin, terus juga harus ngisi air ataupun ngangkat-ngangkat baju gitu ya teman-teman. Jadi lumayan berat, apalagi kalau misalkan kita lagi masa nifas. Makanya setiap kali aku habis lahiran itu suami aku selalu bantuin buat jemurin baju ataupun nyuci baju gitu. Jadi dari anak pertama sampai nanti anak yang ketiga ini itu aku lahiran di sini di Kalimantan gitu ya teman-teman. Dan di sini itu nggak ada yang bantuin, jadi cuma ada aku sama suami aja. Makanya untuk pekerjaan rumah setelah aku lahiran itu biasanya kita itu saling membantu gitu ya teman-teman. Walaupun suami aku tuh udah capek kerja, tapi dia tetap mau bantuin aku ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget aku punya suami yang mau bantuin pekerjaan istrinya. Apalagi di sini kita kan nggak punya siapa-siapa ya teman-teman, nggak ada saudara, nggak ada orang tua, yang ada cuma teman. Dan kalau misalkan meminta bantuan teman juga nggak enak juga ya teman-teman. Ya yang bisa diandalkan ya cuma suami kita aja. Dengan mengurus anak berdua itu kita jadi sama-sama belajar ya teman-teman, gimana caranya ngurus anak. Kalau di rumah itu kita misalkan ngurus ponakan, tapi kan itu beda ya teman-teman, kita itu cuma ngurus sekilas-sekilas aja. Dan misalkan ponakan kita nangis ataupun minta apa-apa juga kita kasihkan ke orang tuanya. Nah kalau kita ngurus anak kita sendiri tanpa bantuan siapapun itu rasanya itu jauh lebih berkesan gitu teman-teman. Nah kenapa orang tua kami nggak datang ke sini, karena terutama itu jaraknya yang jauh, terus orang tua kami itu udah pada sepuh gitu ya teman-teman. Jadi untuk suami aku itu tinggal ibu, dan untuk dari aku sendiri itu juga tinggal ibu aja. Dan mereka itu orang tua kami itu udah di atas 50 gitu ya teman-teman. Apalagi untuk ibu aku tuh usianya udah 60-an gitu. Nah ini untuk cucian spray seperti biasa, tiap hari itu aku nyuci spray gitu ya teman-teman, karena emang bekas diompolin adik Ahza gitu. Tapi alhamdulillah karena aku tuh lahirannya normal terus, jadi untuk pemulihannya itu cepet ya teman-teman. Jadi nggak butuh waktu lama untuk recovery setelah lahiran gitu. Dan nanti semoga aja lahiran anak yang ketiga ini lancar juga. Pas lahiran adik Asa itu lancar banget gitu ya teman-teman. Aku kontraksi jam 11 siang, jam 3 sore itu adik itu udah lahir. Nah untuk kakak Nabila itu perlu perjuangan banget ya teman-teman, karena untuk kelahirannya kakak Nabila itu lewat dari HPL dan itu melalui proses induksi juga. Alhamdulillah proses induksinya berhasil dan bisa lahiran secara normal. Tapi untuk kakak Nabila itu lahirannya di rumah sakit, dan untuk adik Aza itu lahirannya cukup di bidan di dekat sini aja. Nah nanti anak ketiga ini insya Allah aku juga kepinginnya lahiran di bidan aja ya teman-teman, yang gak ribet dan tentunya deket dari rumah. Menurut aku kalau lahiran di bidan itu nggak terlalu horor banget gitu ya teman-teman. Horor di sini dalam artian aku tuh nggak diinfus, nggak dipakein selang gitu. Jadi kalau mau lahiran ya kita cuma nunggu pembukaannya sampai pembukaan lengkap. Terus di situ kalau misalkan kita kebelet pipis itu boleh ke kamar mandi. Sedangkan waktu aku di rumah sakit itu aku diinfus terus dipakein oksigen juga ya teman-teman. Dan aku tuh izin ke kamar mandi tuh nggak boleh karena takutnya itu nanti aku ngeden di
kamar mandi gitu ya teman-teman. Jadi susternya itu bilang nggak boleh gitu, tapi kalau di bidan itu kita boleh ke kamar mandi. Dan pas aku lahiran di bidan itu, habis lahiran aku disuruh di situ dulu selama 4 jam. Habis itu aku udah boleh pulang ya teman-teman. Dan untuk pemulihannya itu emang cepet banget karena emang aku tuh lahiran normal gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget. Nah, gak kerasa udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu nonton dan support channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.